Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini hari Kamis tanggal 11 tanggal 10 ya. Hari 10 ya. 10 Maret 2022 ya. Jadi kemarin Kamis kita kan libur. Jadi tambahnya Jumat besok jam 8 ya. Kuliah pengganti. Besok jam 8 kuliah pengganti untuk kuliah pengganti Kamis kemarin ya. Itu catat ya. Jadi kuliah pengganti dari Kamis kemarin itu Jumat jam 8 besok ya. Karena jadwalnya Jumat ke Sabtu. Nanti saya pakai Jumat aja. Karena Sabtu nanti untuk nanti yang kelas intermediate ya. Itu ya, jadi jangan lupa besok ya. Nanti saya minta itu ke siapa ke di kita. So, pengganti habis 11 ya. Kemudian ke pengganti Sabtu jam 12. Sabtu tanggal 12. Oke ya, jadi besok jangan lupa ya. Kita berganti. Jam 10 kita bilang sama si jam 10 bilang itu ya. Saya bilang itu ya. Jam 10 aja ya. Iya. Geser aja 1 jam ke bawah. Terus ada lagi pengantin, ada lagi yang lain. Mana itu? Soal itu udah mepet. Itu aja ya. Kalau setengah 10 deh mulai deh. Kita 1,5 jam aja. Ya, ya benar ya. Itu jam 9.30 kita sampai. Jadi masuk 9.30 sudah 1/2 jam aja ya. Halo, aku diam aja semua. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. 9.30 aja kasih lupa. Kita 1,5 jam aja besok itu kuliahnya. Itu aja. Ya. Telepon di Vita lu. Berat 1/2 jam aja masuk ya. Kenapa itu nggak apa-apa lah, 1/2 jam masuk ya. Oke, kita mulai lagi kuliah berikutnya hari ini. Ini recordnya ini apa nggak bisa, saya nggak bisa record ya. Recordnya langsung apa di itu di kampus. Ini susah saya ini merecord yang mana. Bisa masuk lagi itu. Masuk ke materi ya. Ini kuliah keempat hari ini ya. Keempat ya.
Jadi sekarang kita masuk risiko pasar. Risiko pasar. Risiko pasar. Risiko pasar itu muncul karena ini, karena apa? Karena bank itu melakukan trading ya di pasar modal, di pasar apa? Di pasar uang, di pasar berjangka itu. Pasar modal yang di-tradingnya apa? Obligasi kan. Obligasi. Di pasar uang apa? Money market ya mata uang di pedagangnya dia punya falas, jual beli falas valuta asing. Kalau di pasar berjangka derivatif ya, derivatif. Bisa kontrak derivatif, option, futures, kemudian swap ya. Jadi futures, swap, option ya. Lagi apa itu? Satu lagi. Swap, futures, option. Lupa satu lagi, ada 4 ya. 4. Jadi di sini kita bahas yang apa yang di perbankan itu paling banyak tradingnya lah. Ini tidak hanya perbankan ya, mungkin termasuk lembaga keuangan. Lembaga keuangan juga boleh melakukan trading saham ya, trading saham seperti dana pensiun itu boleh melakukan trading saham. Tapi kalau bank nggak boleh, bank boleh trading saham karena bank itu sesuai ketentuan undang perbankan tahun 90-an ya dia hanya membolehkan trading itu obligasi, kemudian juga valuta asing, kemudian derivatif ya. Selebihnya nggak boleh. Nah, karena di dalam pasar itu harga masih berubah, kalau di pasar uang harganya kan kurs ya. Pasar uang kurs harga. Kalau di obligasi, pasar modal obligasi harganya harga obligasi. Ya, kalau di pasar berjangka harga opsi, harga futures ya, harga swap, swap tiket ya, swap itu yang swap yang terkait dengan derivatif ya. Lagi lupa satu lagi itu keempat ya. Jadi market risk muncul karena tadi itu waktu yang memperdagangkan aktiva dan stabilitasnya daripada menghold dan juga panjang. Kalau menghold yang panjang itu namanya banking books ya. Tapi kalau di perbankan itu kalau di trading kan trading books. Jadi aset yang diperdagangkan itu trading books, aset-aset yang di hold seperti kredit diberikan itu banking books. Ya. Banking books itu nggak ada risiko perubahan harga karena biasanya perubahan harganya mungkin lakukan setiap akhir tahun atau evaluasi kembali nilai bukan harga pasar. Tapi kalau trading book harga itu berubah setiap hari berubah. Ya. Kalau dia bikin laporan bulanan, setiap bulan dia lakukan adjustment harga current, harga pasar sekarang. Kalau perbankan tiap bulan laporan keuangannya 3 triliunan ya, triliunan 1, 2, 3, 4. Di setiap triwulan itu dia lakukan mekalkulasi nilai-nilai sekuritas yang trading itu berdasarkan harga pasar. Termasuk liabilitas juga, liability-nya kan bisa juga di trading kan. Udah nanti ada 3 metode pengukuran market risk ya. Yes. Sebentar ya.
Oke, jadi itu ya. Jadi nanti ada 3 metode pengukuran market risk ya, yaitu risk metric ya, historis Orbeck simulation, dan Monte Carlo simulation. Kemudian nanti saya bahas mengenai konsep dan definisi risiko pasar dan pengukuran market risk. Ini kalau sudah bikin skripsi, definisi risiko pasar jangan ambil di sini, buku ini diambil, buku Saunders diambil kan. Risiko pasar itu apa? Buku Saunders. Nanti referensi lagi lain. Referensi lagi jurnal. Jurnal saya ada juga tentang market risk itu. Kemudian ada risk metric, back simulation, dan Monte Carlo simulation. Nah, apa sebenarnya konsep dan definisi market risk ya? Jadi tadi saya jelaskan fluktuasi nilai itu harga di pasar itu bisa berdampak kerugian bagi holder, ya, holder yang pemegang surat harga itu. Nah itu kerugian itu disebutkan market risk, dampak dari market risk. Jadi fluktuasi nilai yang terjadi oleh risk ya, yang terjadi pada akun aset dan liability yang diperdagangkan dalam jangka pendek ya, itu disebut dengan daily earning at risk (DR), menjadi perhatian utama manajer lembaga keuangan, terutama yang akan mengancam solvensi mereka. Ini berpotensi menimbulkan market risk bagi lembaga keuangan. Ya. Sehingga perlu dilakukan pengukurannya. Jadi kalau dia bertrading valuta asing, maka misalnya bank itu memiliki valuta asing dolar 5 juta dolar gitu. 5 juta dolar, kalau kursnya dolar itu naik ya harganya, maka dia untung kan. Tapi kalau turun dia rugi. Karena pada saat piutang jatuh tempo dia dapat dolar, ya, terus dolarnya dijual kan sama bank. Kalau dia dapat dolar jual bank, dijual rupiah, nah harga turun, maka dia rugi. Ya. Sama juga utang. Utang kalau dia punya utang dolar ya, harga dolar naik, dia rugi. Beda sama kalau di aset, harga dolar turun, dia rugi. Kalau dia punya utang dolar, harga dolar naik, dia rugi. Ya, beda ya. Kalau kenapa di piutang itu harga dolar turun dia rugi? Karena waktu sekarang misalnya harga dolar itu 14, kalau turun kan 13, ya 13 contoh. Jadi saat sekarang 1 juta dolar dikali 4 miliar ya, sorry, kali 14 miliar. Nanti kalau di tempo sebulan lagi 13 miliar, rugi 1 M. 1 M ruginya ya, hanya sebulan. Ya. Contoh seperti itu. Terus 1 juta dolar. 1 juta dolar dalam sebulan rugi 1 M. Turunnya kurs 1000. Tapi kalau seandainya diutang ya, utang. Kan sekarang kurs dolar itu 14.000 ya, 14.000. 14.000 kalau dia berutang sekarang kan 14 miliar kan, 1 juta dolar kan 14 miliar. Jadi kalau dia berutang 1 juta dolar, kalau sekarang dibayarnya 14 miliar. Tapi kan jatuh tempo sebulan lagi. Nah sebulan lagi ternyata kursnya naik 15. Naik harga dolar naik. Jadi dia bayarnya berapa? 15 miliar.
rugi kan dia 1M. Dalam sebulan dia menambah kewajiban utangnya itu ke pihak lain itu 1M karena kenaikan kurs dolar. Kalau utang dolar. Itu terbalik kerugian. Jadi kalau seandainya kalau dia punya piutang dolar 1 juta dolar, kalau perkirakan harga dolar naik, dia nggak usah melakukan hedging kan, tidak usah melakukan pengamanan, kan untung. Ya, usah melakukan mitigasi, dolar naik. Tapi kalau seandainya punya utang dolar naik, baru dia melakukan mitigasi. Gimana cara supaya dia nggak rugi 1M dalam bulan ini? Cara gimana gitu ya? Itu beda. Jadi selalu harus berpikir melihat untung rugi itu di valuta asing. Itu lihat itu valuta asing tak komoditi. Harga kurs itu harga komoditi. Jadi kurs itu harga komoditi dari valuta asing. Jadi secara tahu naik turun gimana. Orang usah bingung. Kalau sekarang dolarnya 14.000, besok dolarnya 15.000 rupiah, dolar naik itu turun. Bingung juga. Bilang rupiah naik Pak. Kan naik rupiah dari 14.000 ke 15.000. Rupiah bilang naik. Kalau rupiah naik, dolar naik. Kan dulu sekarang beli 14.000, besok beli 15.000 kan naik harganya. Harga dolar. Ya. Itu sama seperti komoditi biasa. Ya. Sebenarnya kalau derivatif juga kalau option itu ada price juga. Option price. Jadi opsi itu bisa naik, bisa turun. Ya. Bisa turun. Nah, market risk atau VAR adalah risiko yang terkait dengan ketidakpastian. Jadi market risk itu disebutnya VAR, varian at risk, value at risk. Jadi risiko yang terkait dengan ketidakpastian earning lembaga keuangan dari perdagangan portofolionya yang disebabkan oleh perubahan kondisi pasar seperti harga, aset, interest rate, market volatility, market liquidity. Jadi ada ketidakpastian earning lembaga keuangan. Ketidakpastian ini sebenarnya bisa menimbulkan laba, bisa rugi sebenarnya. Tapi mereka mengantisipasi kalau terjadi kerugian. Ya. Harga nggak pasti, berisiko. Tapi begitu, kalau bisa saya punya 1 juta dolar, harga dolar nggak pasti. Jadi kemungkinan potensi risiko. Itu dolar naik untung kan, nah ya jadi rugi. Itu ekspektasi rugi, tahu nggak? Ya. Nah, manfaat pengukuran market risk itu apa? Jadi market risk diukur di ekspektasi. Jadi risiko itu sudah diidentifikasi, diukur, dikontrol, dan direport. Manajemen risiko ada 4 itu aja langkah. Identifikasi, kemudian diukur, kemudian dikontrol, dimonitoring, melakukan mitigasi. Kemudian yang keempat, reporting, laporannya, ada kontrol juga. Ya, itu aja. Ya. Jadi kalau kenapa perlu seperti itu? Karena kalau kita sudah antisipasi dari awal, ya, kemungkinan risiko terjadi sekian rupiah, 1 juta rupiah, perusahaan itu bersiap untuk melakukan recovery dari menyiapkan dana untuk recovery, melakukan mitigasi, ya, langkah-langkah untuk mengurangi dampak risiko. Ya. Nah kalau di sini manfaat market risk adalah memberikan informasi bagi manajer senior mengenai risk exposure yang dihadapi perusahaan. Ya, diberitahu nih Pak, ada kemungkinan terjadi risiko pasar karena Bapak mentradingkan valuta asing di pasar uang. Dikirakan sekian expected risikonya. Informasi, jadi manajer sudah siap ya. Sehingga yang B, dia bisa lakukan setting limit, limit.
tekan batasan tradingnya itu. Di limit itu penting, terutama kalau limit ini ditetapkan bagi dealer di pasar, di dealing roomnya, aktivitas trading. Nah, si dealer itu beri batas limitnya ada dua itu, volume perdagangan yang mereka lakukan. Yang kedua, jumlah skala moneter, skala rupiahnya, itu dolarnya. Frekuensi itu volume. Jadi kalau senior, saya lebih tinggi ya limitnya. Kalau junior mungkin lebih kecil limitnya. Begitu sampai limit, dia tarik dari trading, dari pasar itu. Jadi contoh ke ruang dealer itu kan bulat itu. Dia lagi trading nih, trading si A itu umur 30. Ya, ini limit kerugiannya, limit kerugiannya. Berapa limit? Kalau limitnya dia sudah mengerugi 500.000 dolar, udah ditarik strat dulu. Suruh dia strat, makan dulu deh. Nanti diganti sama lebih senior. Ya, senior. Dan limitnya 500.000 dolar kerugiannya. Tapi kalau masih untung ya terus main terus. Ya. Tapi ada juga limit nih, kalau untung sudah sekian, masih untung sekian ditarik juga, takutnya dia rugi. Ya, ada limit rugi, ada limit untungan. Ya. Nah, tapi kalau udah pengalaman itu mungkin limitnya kerugiannya itu untungnya lebih tinggi. Ada limit itu yang bisa mengontrol untuk melakukan kerugian lebih besar. Ya. Jangan sampai lebih besar ruginya. Kalau kita main judi di kampung kan nggak ada limit. Misalnya sudah nggak tuh sudah judi deh. Misalnya laki si A, uang nih segepok 1 M judi, sama pakai jas, pakai sepatu mengkilap, pakai mobil, bawa mobil tuh ya. Nah, tapi di kepala nggak ada limit. Ini berapa sih saya harus berhenti main kalau kalah berapa? Nggak ada di benak mata itu, di benak itu nggak ada. Itu main udah klasik sampai pagi, udah kalah, udah habis, di 1 M sudah habis, jasnya sudah tergadai, celananya sudah tergadai, tinggal celana pendek doang, singlet sudah tergadai, sampai mobil pakai udah tergadai juga tuh. Ya, main tuh sampai pagi. Pagi udah cincin udah tergadai semua, sendal sepatu udah tergadai semua. Ya, tinggal celana dalaman ya, itu langsung dia pulang. Karena kan pakai limit. Ya. Coba kalau ada limit, misalnya kalau ruginya 100 juta dia berhenti main, walaupun uang 1 M. Nah, itu kalau dia udah untung 300 juta udah berhenti deh. Tapi kalau di kampung kan nggak bisa. Nggak bisa kalau dia 100 juta kalah, langsung berhenti, diolok-olokin sama temannya. Alah gitu aja, berhenti dia masih banyak. Nah kalau dia menang, 100 juta menang berhenti, bisa kena jotos sama lawan itu. Enak banget kamu udah menang berhenti. Sulit sama masih ada kok main terus. Ya judi itu nggak ada bikin orang kaya itu. Ya, nggak ada. Lagi judinya diklaim oleh para bandit-bandit itu. Para mafia di situ. Habis semua. Tapi di perdagangan di pasar uang, di dealing room itu nggak seperti itu. Ada limitnya. Kalau saya misalnya lagi trading dengan berbagai bank seluruh dunia, begitu saya untung 1 M, kalau limit saya masuk untung 1 M, saya ditarik, ya udah saya berhenti aja. Tiap dirinya, nggak ikut transaksi. Nanti ganti sama teman saya lain. Ya. Nah, itu limit, jadi bisa mengontrol kerugian itu. Kalau limit itu bahaya. Ya bisa bangkrut bank itu. Misal sudah rugi 400 juta dolar, masih juga main, masih juga dengan harapan mungkin bisa menang terus ya. Itu bahaya. Dan resource allocation, nah itu saya sebutkan tadi, kalau diperkirakan rugi sekian ya, misal dari butir A itu dikasih informasi kepada manajemen, Pak ini kemungkinan Pak rugi 3 bulan ke depan 1 juta dolar. Ya udah, disiapkan uangnya, dari mana uangnya untuk menutup kerugian itu. Ambil dari apa? Kayak dari hasil penempatan, dicadangkan untuk menutup kerugian 1 juta dolar. Selesai. Nanti lebih dolar dia berhenti main. Ya. Jadi dia bisa membantu mengidentifikasikan area-area yang berpotensi memberikan return terbesar per unit risiko. Jadi dicari area mana yang memberikan return besar, nanti dialihkan untuk menutupi kerugian itu. Jadi mungkin kalau seandainya contoh ya, ini ekspektasi kerugian 300 juta. Ya. Tapi ada surat berharga yang berpotensi untung. Nah, mana tuh? Jadi dikontrol terus.
Undang-undang tentu bisa mengcover kerugian 300 juta ini. Dalam performance evaluation membantu dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Ini juga membantu evaluasi kinerja perusahaan. Kalau seandainya diukur 300 juta rugi, potensinya itu kenapa bisa rugi? Ada apa ini? Bagaimana pengolahannya dan sebagainya. Kemudian nanti terkait dengan kebijakan regulasi. Jadi informasi mengenai kepada manajemen perbankan mengenai ekspektasi rugi, ya, exposure itu akan berdampak kepada kebijakan yang dibuat oleh direksi, ya, dalam rangka mengatasi kerugian yang akan dihadapi ke depannya. Kita pakai risk model. Nah, sekarang kita lihat ada 3 model risiko pasar yang digunakan oleh lembaga keuangan. Pertama risk metric, ya, atau varian approach, ya. Yang B historic atau back simulation. Yang C Monte Carlo. Nah, pertama risk metric, ya. Risk metric, ya. Risk metric itu suatu model yang digunakan untuk mengestimasi berapa kerugian yang dihadapi oleh perbankan itu kalau dia menghold suatu sekuritas 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, berapa hari ke depan. Ya. Berapa kira-kira kerugian yang dihadapi, diperkirakan. Ya. Tentu saja ini semua ekspektasi, ya. Ekspektasi. Pertanyaan apakah benar segitu kerugiannya? Belum pasti. Ya. Kalau ditanya saya benar nggak segitu kerugiannya? Nggak tahu. Ya, nggak tahu. Kita bisa perkirakan potensi kerugian sekian dari data-data historis, ya. Juga menggunakan stratifikasi juga ini. Stratifikasi itu adalah data historis. Ya. Jadi nggak tahu pasti. Ya. Ya, jadi pakai istilah estimasi kemungkinan kerugian karena kondisi berlawanan. Kondisi berlawanan itu gini, ya, di bahasa buku ini. Jadi misalnya kalau saya punya dolar, ya, tentu saja harapan saya harga dolar naik, ya. Nah, mungkin bisa beli dolar, harapan saya harga dolar turun. Ngapain saya beli? Mau turunnya? Ekspektasi itu harga dolar naik. Ternyata harga dolar turun. Nah, itu nggak sesuai dengan harapan saya. Itu namanya kondisi yang berlawanan. Ya. Sehingga rugi. Ya. Tapi kalau seandainya sesuai ekspektasi saya, berarti ini jadi risiko, ya, karena kondisi sesuai dengan tidak berlawanan. Nah, ini bahasa buku, ya, bahasa buku di bahasa Inggris. Kalau kalimat simpel seperti itu. Contoh kalau saudara merit nih sama siapa si Saddam, nah, kau merit sama calon istrimu nama si Ani, ya, Ani itu kan nama penyanyi dangdut, Ani, ya, nah merit sama Ani. Kamu ini sama ini berarti ekspektasi Ani itulah telaten, ya, perhatian, dan cakap, ngurus anak dan sebagainya. Begitu merit enggak, ya, kecewa kan kamu kan, kecewa itu nama risiko. Itu risiko kamu mengawasi Ani, ya. Kan kita memilih seorang itu tidak hanya dari satu sisi. Mungkin si Ani itu lemah di sisi itu, tapi mantap di sisi lain, kan. Terus itu, ya, disalah pahami itu. Ya. Jangan cepat kecewa dulu, ya. Itu risiko, namanya risiko. Ya, sudah harapan saya Pak, risiko kamu lah, ya. Kamu kawin sama si Ani. Kata perbankan, aduh saya rugi Pak, memegang dolar, harga turun. Itu risiko kamu karena kamu megang dolar. Coba nggak kamu pegang dolar, risiko. Maka jauh-jauh hari diperhitungkan risiko itu, ya. Maka sehingga bisa dikurangi dampak risiko. Maka penting dalam mengolah risiko itu penting karena identifikasikan, diukur, dan dikontrol, ya, dibikin reportingnya, informasi risk management, ya. Penting itu sebagai dasar
pertimbangan pengukuran risiko di masa datang. Ya. Nah, bagaimana ukurnya? Maka itu diukur dengan daily earning at risk. Ya, dari lembaga keuangan itu. Dia terdiri dari 3 komponen. Ada komponen dia pertama market value at the position. Nilai pasar dari sekuritas yang dimiliki itu atau mata uang yang dimiliki. Nanti dikali dengan sensitif harga dari posisi saat sekarang itu. Kemudian potensial adverse move in yield, potensial kemungkinan pergerakan yang tidak sesuai dengan harapan itu. Nah, kalau sensitivity dikali dengan potensial adverse move ini, itu namanya price volatility. Makin besar price volatility, maka dia makin tinggi. Ya, makin tinggi. Makin tinggi price sensitivity, makin tinggi price volatility. Makin tinggi potensial adverse move in, makin tinggi price volatility. Semakin tinggi potensi kemungkinan yang diharapkan itu tidak sesuai, yang definisi pertama ini, kondisi yang berlawanan itu makin tinggi, harganya makin tinggi dia. Makin tinggi sih harga terhadap perubahan yang lain, perubahan harga dan sebagainya, perubahan lain, maka dia makin tinggi. Nah, kalau seandainya saham tidur, DR-nya itu pasti 0. Saham tidur kan nggak ada sensitivity, saham tidur. Berarti ya possibility pasti 0. 0 kali 0, 0. DR-nya 0. Ya. Nah, ini nggak pernah ditanya oleh mahasiswa selama kuliah, nggak pernah saya tanya, Pak, bagaimana saham tidur, Pak? Ya. Harganya nggak berubah, 3 tahun terakhir nggak berubah. Di 14.000 berubah. Karena pengirama nggak ada yang jual. Sehingga kalau tidur itu, sensitivity of the patient 0. Potensial move-nya 0. 0 kali 0, 0. 0 kali nilai pokok yang ke pasar sekarang 0. Maka darinya 0. Karena selama ini ke saya itu. 20 tahun saya ngajarin, satu pun ada mahasiswa nanya. Bisa nggak dia itu 0, Pak? Bisa aja. Nggak ada nanya itu. Ya. Terus sekarang saya ingat, itu nggak ada mahasiswa nanya ya. Bisa nggak dia itu 0? Bisa. Kalau bisa contoh obligasi di pasar modal itu tidak ada di trading kan, lama nggak mau jual, itu 0 tuh DR-nya, nggak ada risiko, 0. Berarti nggak Ulan dari? Oh, Ulan. Iya, Pak. Si Wahyu ngerti nggak Wahyu? Iya, Pak. Siska ngerti nggak? Iya, Pak. Ngerti. Si Maila Sofa ngerti. Ngerti, Pak. Siti Jumiriah, Siti Jumi ngerti? Iya, Ngerti? Pak, ngerti. Hah? Ya. Ngerti? Iya, Pak. Si Azra ngerti kamu? Pak. Ngerti? Ya, Pak. Endang Astorina ngerti Endang? Iya, Pak, ngerti, Pak. Si Silka, nama Sika. Iya, Ngerti? Pak. Gurubah itu apa arti? Sika gurubah. Nama keluarga aja, Pak. Gurubah itu bahasa Jerman, bukan? Bukan, Pak. Apa itu suku? Nama keluarga aja, Pak. Keluarga. Nama bapak, nama nenek? Nama ayah kayaknya. Oh iya, Gurubah. Kayaknya emang kenal sama ayah kamu. Soalnya itu campuran nama, Pak. Nama ayah sama nama lain. Nama ayahmu siapa? Baktiar. Oh, sebenarnya Gurubacif, bukan Gurubacif nama ayah, bukan. Bukan. Nama Gurubah, ayahnya Gurubacif. Ibunya Michael. Itu semua ya. Kembali lagi penjelasan dia. Ini enak kalau Zoom ini enak nih, bisa saya lihat lagi presentasi, bisa lihat semua mahasiswa. Nah, bisa lihat ya. Jadi kalau pakai Google Meet nggak bisa. Zoom bisa lihat, sambil saya jelasin bisa lihat nih. Ya. Lihat gimana perkembangan, ada ngantuk, ada enggak, bisa lihat. Kembali lagi sini ya.
Di suatu lembaga keuangan mempunyai zero coupon bond dengan posisi, ini contoh nih. Contoh untuk menghitung DR, pertama obligasi dulu ya. Habis obligasi nanti kita lihat contohnya valuta asing. Setelah contoh valuta asing, nanti saham masing-masing individu. Habis itu bagaimana kalau dia portofolio? Apakah risikonya turun apa enggak? Kalau masing-masing, kalau portofolio gimana? Kita lihat satu ya. Ini menggunakan itu ya, metode pertama ya. Di lembaga keuangan mempunyai zero coupon bond dengan posisi market value $1 juta. Saya tempo di tahun dengan harga pasar 1631,483. 1631,483 itu harga pasar 7 tahun lagi kali. Sekarang harga pasar 1 juta. Yield hari ini untuk obligasi tersebut adalah 7,243%. Yield itu menggambarkan tingkat diskon yang digunakan di mana present value sama dengan harga pasar. Itu yield. Misal harga pasar sekarang obligasi itu 1 juta. Berapa present value diskon faktornya sehingga present value-nya dapat 1 juta. Nah, itu 7,243%. Kalau diuji ya, 1 juta present value sama dengan sigma. Sigma pertama present value dari kupon. Kupon dibagi 1 tambah K itu 7,243%. Ditambah pokok dibagi 1 tambah 7,243%. Pangkat 7. Pembagi pangkat 7. Pasti hasil 1 juta. Ya, itu artinya. Kalau dibikin 7,3 pasti present value bukan 1 juta. Ya. Dibikin 6% pasti nggak 1 juta. Jadi kalau risiko faktornya 7,243%, pasti present value 1 juta. Ya. Jadi berapa diskon faktornya sehingga present value sama 1 juta. Itu 72,43%. Yang jawab itu 7 tahun. Itu arti yield ya. Contoh di atas diketahui bahwa market value position adalah 1 juta. Ya, bukan 1631 karena itu pasal setelah 7 kali ya. Nah, menuju lembaga keuangan ini dia ingin mengetahui bagaimana potensi exposure itu posisi risiko rugi ya, yang dihadapi lembaga keuangan jika suku bunga berubah akibat kondisi pasar yang kurang baik pada hari esoknya. Jadi obligasi itu dipengaruhi dengan perubahan suku bunga. Ya. Obligasi. Ya. Perubahan suku bunga itu mempengaruhi ke harga obligasi. Kalau bunga makin tinggi, harga obligasi makin turun. Harga bunga di pasar makin tinggi, harga obligasi makin turun. Harga bunga di pasar makin rendah, obligasi makin naik. Kenapa? Karena obligasi itu kuponnya kan nggak berubah. Bisa contoh, kuponnya itu bunga 7%. Tapi di pasar bunganya 5%. Nah, berarti premium. Kenapa premium? Kalau di pasar, investornya mengharapkan kalau di investasi 5%, atau obligasi bisa kasih 7%, nggak premium. Ya. Misalnya si Wulandari pengen punya suami nih. Suami itu sederhana aja Pak Sparta. Nilainya 65 nggak apa-apa. Begitu dapat suaminya ini si Azra dapat si Azra. Ternyata Azra itu nilai setelah di sebulan 2 bulan, wah Azra ini 80 nih Azra ini. Berarti Azra itu premium bagi si Wulandari. Tapi belum tentu premium bagi si Siti, si Azra itu. Siti itu 89, Azra 88 nilainya. Bukan premium, itu diskon namanya. Suami diskon bagi si Siti, suami premium bagi Wulandari. Contoh ya, ngerti nggak ya? Ngerti Wulandari? Wulan? Iya, Pak. Ngerti ya. Ini juga ciri suami premium ya. Memang nggak mahal sih. Ya. Premium itu susah nyarinya. Jadi premium itu saya cari sederhananya Pak suami, penting dia tanggung jawab, agama sama tanggung jawab. Dapat suami yang kaya, berarti premium ya. Kaya baik tanggung jawab, apalagi yang kurang. Ciri suami nggak usah ganti-ganti aman Pak, dia biasa aja. Berarti dia baik tanggung jawab, rajin sholatnya. Dan dapat suami ganteng, rajin sholat, wah semuanya ada. Itu nama suami premium. Ya. Sama obligasi. Di pasar itu investor mengharapkan rata-rata 5% aja deh. Kalau ada instrumen investasi berikan 5% udah cukup lah.
Itu ada obligasi kasih 7%. Gimana nggak premium obligasi juga? Premium dong obligasi. Jangan 7%. Kupon pasar cuma 5%, ini bisa 7% kupon. Premium itu. Ya. Kalau premium itu harga pasti mahal. Harga naik. Ya. Kalau obligasi itu pasar ke 5%, ekspektasi pasar 5%, returnnya obligasinya sanggup 3%. Berarti obligasi bukan premium, diskon. Jadi diskon itu kalau dibeli oleh investor, dia nggak mau sesuai nominal, di bawah nominal. Kalau sudah perkirakan suami diskon, semuanya suami 8 nilainya. Kalau ketemu si Badu itu nilai 7. Dibilang sama istri calon, Mas, kalau mau sama saya, diskonnya nilainya. Ya. Saya beli bukan 8, 7. Si suami pasti mau deh, ya itu tahu itu jadi premium ternyata, untung banget kamu. Ya. Sama kalau laki-laki ya sama. Bagaimana ngitungnya? Itu lihat ya, ngitungnya. Ini. Jadi yang itu besar kerugian yang akan dialami lembaga keuangan disebabkan atau tergantung pada volatilitas harga obligasi. Jadi daily price volatility ini, jadi kan ada di rumusnya. Dari mana? Nah ini, price volatility itu sensitivity dikali dengan potential adverse. Ya. Ini. Jadi price sensitivity dikali dengan adverse daily yield move. Ya. Kalau dikutasi kan daily yield. Kemudian price sensitivity to small change in yield itu kalau di obligasi nama modified duration. Ini modified duration. Ya. Jadi price sensitivity obligasi itu modified duration. Jadi durasi obligasi itu sudah belajar durasi kan? Yang itu durasi obligasi. Sudah belajar belum? Sini nggak jelas kalau durasi itu. Sudah belajar belum durasi? Bulan dari kamu durasi obligasi belajar di mana? Semester berapa sekarang? Semester? Semester 6, Pak. Kalau obligasi itu belajar di mana itu? Durasi. Manajemen investasi, Pak. Udah ambil investasi, udah ambil? Sudah, Pak. Ya, bagus ya. Bukunya pakai apa bukunya? Apa buku dipakai? Tanda lilin, Pak. Wah, tanda lilin. Tanda Bukunya nggak ada? enggak, Pak. Bahasa Inggris apa? Oke, bahasa Inggris. Terkenal bahasa Inggris. Kenapa, Pak? Buku bahasa Inggrisnya pakai apa? Tadi itu bahasa Indonesia itu. Buku tambahan. Wajibnya buku apa? Wajibnya. Masa tanda lilin buku wajibnya? Iya, Pak, itu. Dosen ngajar siapa? Dosen ngajar. Bu Osi, Pak. Lilin. Oh, harus pakai Gruber, pakai Gruber yang bahasa Inggrisnya bagus. Lilin itu menyadu di buku bahasa Inggris tuh. Jadi saduran menyadu. Tapi nggak dapat kamu roh itu. Ya, mungkin buku Lilin yang dapat kan Lilin itu bukunya poin-poin aja. Ya. Penjelasan nggak banyak. Filosofinya nggak banyak dalam buku itu. Saya juga itu baca itu. Siapa aja ngajar banyak investasi, siapa aja ngajar? Dosen lain ada nggak? Dosen lain siapa? Kalau tahun kemarin sih Bu Osi saja, Pak. Kalau tahun ini kayaknya ada Bu Etika sama Bu Nelmida juga. Ketika ngajar juga? Iya, untuk tahun yang ini sih, Pak, yang angkatan 2020 tapi. Iya, iya. Pakai buku Telilin juga tuh. Yang Bu Nemida Telilin, Etika Telilin juga. Kurang tahu, Pak. Jadi saya nggak, berarti nggak, kalau saya tulis bukunya nggak tahu anunya tuh, filosofi nggak tahu. Ya. Itu DIAR tuh ada nggak? DIAR tuh ada nggak di buku investasi Telilin ada DIAR? Itu DIAR ada nggak? Bulan. Jangan di mood itu, survei yang di mood dulu. Bukaan moodnya. Mana? DIAR itu ada nggak kamu temukan di investasi buku Telilin?
Dia daily at least ya. Ini dia ini. Dia ini pernah nggak lihat rumus ini? Investasi. Partikular investasi mengikuti dari ada nggak? Tidak ada. Ini Pak. Apa? Tidak ada, Pak. Ya ada, berarti harus ada. Harus ada tuh ya. Ini kan dari partikular investasi WC Saunders ini ya, investasi. Ada dia itu. Modified duration juga ada. Ya. Kalau ada belajar apa kamu di mata kuliah? Jangan kamu nggak tahu ada tapi kamu nggak tahu gitu. Ya. Coba kembali lagi sini. Model durasi obligasi saya sudah tahu lah, karena saya nggak mungkin jelaskan lagi sini. Ya. Karena saya lulus investasi semua. Di keuangan investasi lulus ya. Nah, modified duration itu durasi dibagi 1 tambah R. Ya. Modified duration. Jadi yang mendiskonkan durasi itu. Kalau obligasi tanpa bunga itu apa? Obligasi zero coupon bond itu durasi sama dengan N-nya. Durasi sama dengan N. N-nya 7 tahun, pasti durasi 7 tahun juga. Tapi kalau ada kupon, durasi itu pasti di bawah N. Ya, N-nya 3, durasi mungkin 2,3, 2,1. Durasi tergantung juga pada tingkat diskonto. Present value tergantung pada durasi. Tergantung present value dah durasi. Ya. Jadi nggak mungkin durasi itu lebih tinggi pada N. N-nya 3, durasi 5, itu ngaco. Karena durasi itu menggambarkan sensitivity dan juga menggambarkan balik pokok dari investasi kita itu. Jadi kalau dia umur 7 tahun, itu sudah kupon. Durasi 5,6, berarti 5,6 itu sudah beli pokok, sisa baru dapat return aja. Return itu diperoleh setelah 5,6 hari, bulan, 5,6 tahun, sampai 7 tahun. Itu return diperoleh. Itu arti durasi. Dan juga menggambarkan sensitivitas juga. Makin tinggi durasi, maka sensitivitasnya makin rendah. Durasi makin tinggi, makin rendah, durasi makin tinggi sensitivitasnya. Ya. Sehingga proses volatility ya, dari contoh ini, contohnya ini ya. Contoh. Berapa proses volatility-nya? Ya. Rumus apa? Rumus modified duration ini kan. Modified duration kali potential average move in yield. Potential average daily yield. Modification kali modified duration dikali average daily yield. Ini ya. Nah, sehingga bentar ya. Bentar ya. Saya mau lihat ini dulu.
Jadi kita lihat berapa price volatility modified duration negatif ya. Nah, potensial average move yield inilah itu berdasarkan distribusi normal dari data harga obligasi berapa bulan lalu ini contohnya. Ini dari data harga obligasi itu dengan error termnya 5%, alpha 5% ya. Alpha 5% ini kalau kita, ini kan garis ini kan Z. Z itu kesepakatan 0 sampai 3, sebagai 0 sampai 3. 0 itu kalau dikonversi ke X itu X min ya, X min. Kalau Z itu nilai X ya. Tapi di dalam standar distribusi normal itu Z itu 1 sampai 3. Nah, kalau seandainya ini areanya, jadi 1 sampai 3 itu sini, ini area Z. Ya, area Z semua. Kalau kita menggunakan alpha 5% ya, 5% di sini misalnya. Di area 5% itu. Nah, batasnya dengan yang diterima kan di batas terima nih. Sebelah kiri ini batas terima, sebelah kanan batas nggak terima. Nah, batas yang nggak terima itu di mana? Nah, kalau di Z itu 1,65 Z, 1,65 dikali standar deviasi. Jadi Z kali standar deviasi itu yang namanya potensial adverse move in yield. Ya. Jadi adverse move in yield itulah nilai Z dikali dengan standar deviasi. Standar deviasi dari data harga obligasi itu. Obligasi misal ingin lihat obligasi misal PTA, kita cari berapa standar deviasi PTA itu. Maka kita jadi harga 3 bulan terakhir harian, kita standar deviasi dapat itu standar deviasi obligasi itu. Kalau sudah dipraktek kan tidak ada diketahui ini, nggak cari sendiri. Dan Z itu tergantung itu, kalau sudah errornya 5%, berarti Z 1,65. Kalau errornya 10%, berarti Z lebih rendah lagi. Lebih rendah lagi mungkin 1,2, saya lupa, 1, berapa. 1,5 atau 1,4 berapa. Kalau Z-nya, kalau errornya itu 1%, Z lebih tinggi lagi, mungkin 2, berapa. Itu ada tabelnya, tabel dilihat di sini. Jadi kalau errornya sekian, Z-nya berapa. Nah, sebenarnya kalau Z dikali, ini kan Z dikali dengan standar deviasi. Itu kan menggambarkan batas, kalau udah positif, batas setelah X min. Yang bisa diterima. Dari balik sisa itulah yang error term. Jadi kalau X min tambah Z kali standar deviasi itulah batas bisa diterima. Tapi kalau kalau Z dikali standar deviasi berarti batas yang bisa diterima. Ya. Ada yang bisa diterima. Area alpha ini. Isinya batasnya 1,5 dikali standar deviasi dapat 16,5 basis point. Nah, 16,5 basis point itu sama dengan di 16,5 basis point sama dengan 0,0, karena 1 basis point itu 1000, ya, 1/1000. 1 basis point itu 1/1000. Jadi kalau sebenarnya 16,5 basis point, berarti 1/1000 dapat 0,0105. Ya, 0,165. Dikali durasi minus 6,57. Modified duration. Itu modified duration itu 7 dibagi dengan 1 tambah R. Dapatnya 6,527. Itu dapatlah price volatility-nya minus 1,07. Ya. 7. Sehingga DR-nya berapa? DR-nya price volatility ini jadi dikali dengan nilai pasar dari obligasi yang kita investasi itu berapa. Ini kalau di pasar 1 juta, kalau di pasar 2,5 juta kali 2,5 juta. Nah, kalau 1 juta dapatnya 10,70. Ini artinya apa? Kalau dia pegang obligasi yang 1 juta sekarang, kemungkinan 1 hari depan mengalami kerugian sebesar nilai obligasi turunnya sebesar 10,70. Itu artinya obligasi turun sebesar 10,70. Ya.
Nah, bagaimana kalau seandainya ini kalau di soal itu selalu itulah 5%, berarti Z pasti 1,65. Nah, sini kita ini soal ya. Jarang suruh nyari sendiri. Kalau di praktek harus cari sendiri ya, praktek. Itu berapa Z? Bentar saya ada undang sebentar. Mbak ya. Nah, sekarang terlanjut ya, terlanjut. Jika bagaimana kalau dia menghold 5 hari ke depan? Berapa kerugian? Kalau 1 hari ke depan ruginya berapa? 10,70. Kalau 5 hari, bukan kali 5 ya. Walaupun 1 hari ke depan ruginya 10,79, 10,70. Kalau menghold 5 hari ke depan, bukan kali 5, tapi dia akan 5 kan. Jadi itu nama VAR. Value at risk. Value at risk kalau dia 5 hari ke depan, dia hold apa? Dia hold ya, obligasi itu. Jangan rugi sebesar 24,082. Oleh holdnya sama hold obligasi itu 10 hari ke depan. Berarti 10,70 dikali akar 10. Ya. Kalau sama hold 30 hari, berarti 10,70 kali akar 30. Kalau mau hold setahun, berarti 365 hari. Berarti 10,70 kali 360. Tapi setahun kepanjangan. Karena ini kan trading. Trading itu paling 1-2 hari. Trading. Kalau mau hold sampai lebih 3 bulan bukan trading. Dia available for sale. Siap-siap dijual aja. Kapan dijualnya nggak jelas. Ya, itu bukan trading. Trading itu yang di bawah 3 bulan lah. Paling lama, ini berlama 90 hari. Ya, trading lama 90 hari. Kalau 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 apa di ler itu maka nggak sampai hari, jam. Jam gimana? Jam. Jam per jam jadi itu nih. Dilihat di sini. Udah itu per jam. Udah stratifikasi harga perubahan per jam kalau mau per jam. Jadi realisasi per jam, di mana stratifikasi per jam. Jadi stratifikasi dia harga per hari. Stratifikasi harga per hari. Kalau harganya mau per jam, berarti stratifikasi per jam juga. Tentunya misalnya kalau hari kan sebulan 30 hari. Kalau per jam berarti 30 kali 24 jam. Ya, jam itu per jam. Ya. 30 kali 24 jam per 4 jam. Ya hitungnya sendiri. 24 kali 10 aja 2.400 kali 3. 2 kali 3 berapa? 12, 3, 25, 64. 64. Ini 6.000. Jadi 64.000 jam. Ya. Itu ya makna itu. Sekarang berikutnya kita lihat yang apa? Karena kalau voltasing ya. Voltasing. Gimana? Jadi kan kita ngitung expected market risk ya. Kalau kita pakai obligasi 1 hari contoh tadi itulah 10,70. Kalau 2 hari kali akar 2. Nah, itu VAR-nya. Kalau 1 hari DR-nya. DR itu 1 hari. Ya, ya. Obligasi modified duration dikali dengan apa? Daily at risk-nya. Ya. Jadi saya diperoleh dari Z dikali standar deviasi. Z itu gantung pada error time-nya. Kalau error persen, Z-nya 1,65. Errornya error time-nya 2%, 1%, ya, jadi itu di tabel statistik ada lupa saya. Dua berapa, atau 1% dua berapa. Ya.
0,7 itu berapa? Contoh kita masuk ke contoh untuk yang mata uang ya, valuta asing. Misal satu lembaga keuangan memegang posisi perdagangan Switzerland 1,6 juta Switzerland. Ini host currency-nya Amerika dolar, karena ini investor Amerika, dia beli valuta asing Switzerland 1,6 juta. Ya. Pada penutupan bisnis di hari tertentu, lembaga keuangan tersebut ingin menghitung berapa daily earning DR-nya dari posisi ini ya. Terus sekarang lah. Jadi sebelum dilakukan itu kita harus konversi ke dolar. Konversi ke dolar. Jadi kalau dia 1,6 juta dolar dibagi dengan 0,65 karena 1 dolar itu sama dengan 0,65 Switzerland. Jadi dibagi 0,05 dapatnya lah 1 juta dolar. Bukan sama ya. Nah, sekarang kita lihat ini untuk saham ya. Nah, saham itu tidak pakai durasi ya. Duration seperti yang obligasi. Ya. Duration. Jadi langsung aja forex volatility. Efek itu forex. Forex itu sama dengan valuta asing. Falas itu bahasanya forex. Jadi forex volatility-nya Z pada alpha 5%, 1,5 dikali standar deviasi. Standar deviasinya 5,5% basis point. Berarti artinya apa? Efek volatility-nya adalah 0,932% atau 93,2 basis point. Kalau di pasar uang, di investasi itu dia suka basis point. Karena kenapa disebutkan apa 0,00565 aja ya. Ini 6,5 basis point. Karena kalau pakai 0 panjangan 0,00565 panjangan. Kalau lebih singkat basis point 56,5 basis point. Satu basis point itu 10.000. Ya. Jadi asumsi kalau dia itu apa 5%, berapa persen kan di 100% kan di 100 bagi 5 kan 20 hari. Jadi selama 20 hari itu satu hari selama 20 hari itu kemungkinan mengalami volatility-nya 0,932. Kalau dia dengan posisi harga pasar valuta asing 1 juta dolar atau dalam Switzerland 1,6 juta Switzerland, maka DR-nya 1 juta dikali dengan efek volatility dari kurs dari Switzerland itu. Ya, Switzerland. Nah, kita lihat standar deviasi. Standar deviasi itu dari data historis ya. Di kurs itu selama 3 bulan terakhir berapa standar deviasi. Standar deviasi di situ. Excel gampang sekali. Excel standar deviasi itu di datanya di satu row, satu kolom. Jadi carinya rumus standar deviasi. Standar deviasi. Ini gampang. Esmin dapat ya. Batas-batas sesuai dia bisa cari di komputer. Ini DR-nya kalau dia satu hari, hold 320. Kalau 2 hari gimana? 2 hari. 2 hari dikali akar 2. Akar 2. Jadi, maka potensi exposure terhadap pendapatan harian karena perubahan nilai tukar mata uang dolar terhadap Switzerland, karena berlawanan untuk kalau itu adalah kalau memegang Swiss 1,6 juta adalah 9.320. Dia ingin menghitung berapa potensi VAR, value at risk.
selama 5 hari. Kali akar 5. Ya. 5. Dapatnya 28, 40. Mungkin lama dipegang mungkin lah. Mungkin makin tinggi. Rugikan. Misalnya di hold-nya 10 hari. Value lebih tinggi lagi. Ya, dia dikali akar 10. Kalau bukan satu hari cuma 20, cuma 93 20. Oke. Kalau banyak lagi mungkin makin besar. Yang ketiga, menghitung bagaimana risiko pasar kalau seandainya trading itu ekuitas saham. Kalau di bank ini nggak bisa. Ya, misalnya lembaga keuangan non bank, jadi pensiun asuransi itu boleh. Pensiun asuransi, dana pensiun individu. Atau perusahaan, bukan bank lah. Bisa. Ya. Bisa nggak soal pabrik sepatu, mungkin di link dulu bisa aja. Tapi kan kompetisi nggak pas. Ya. Pabrik sepatu tapi ada orang di link dulu. Dia mentradingkan saham, obligasi, dan apa? Saham, obligasi, dan apa lagi itu? Valuta asing. Sibuk artinya. Padahal jual sepatu cuman. Malah penghasilan jual sepatu lebih kecil pada penghasilan trading. Okay. Jadi kalau seperti itu biasanya secara hukum HAM menyarankan pada pemilik supaya diganti aktanya yang pabrik sepatu, jadi proses investasi. Pabrik sepatu kecil okay. Hasilnya. Ini apa itu asing? Udah tadi, udah ya, itu asing. Sekarang ekuitas saham. Nah, saham itu sama kak mata uang asing ya, forex tadi. Yang hitungnya ada durasi juga ya, sama. Jadi pertama itu undiannya, nilai pasar saham itu 1 juta ya. Kemudian volatility-nya itu Z dikali dengan standar deviasi. Z 1,05 dari error, jadi error term 5%. Hati-hati juga sudah kalau error termnya bukan 5% tapi 10%, wah itu hati-hati. Z-nya pakai 5% salah. Nah, kemudian misalnya lembaga keuangan memegang posisi perdagangan dalam saham sebesar 1 juta dolar ya. Jika beta 1 dan standar deviasi 2%, sehingga stock market itu volatility-nya 1,5 kali standar deviasi. Ya. Pada 0,3 atau 33%. Ya. Jadi adalah 1 juta kali 0,33 dapat 33.000. Ya. Jadi kerugiannya kalau dia pegang saham 1 hari, rugi 33.000. Ya. 33.000. Kalau risknya lebih 1 hari, misalnya 3 hari, dia akar 3. Ya, akar 3. Itu kalau itu lebih simpel, sama ke mata uang. Ya. Nah sekarang kan sudah dihitung satu gitu. Kalau satu itu total berapa kerugian? Kalau 1 hari dipegang, buat hitung. Kalau saham, kalau pertama obligasi, obligasi berapa? Obligasi ini obligasi.
Ini obligasi ya. Coba hitung. Berapa total kerugiannya? Kalau saya punya obligasi itu satu, ya. 4.082 ditambah apa? Tambah mata uang asing berapa? 9320 ya. Tambah saham berapa? 2840. Total berapa? Kerugian masing-masing itu berapa? Berapa tuh? Halo? Ini berapa? Tunggu jawaban. Kalau jawab saya nggak teruskan ini, saya teruskan, saya nunggu saudara. Berapa? Kalau saya nggak terus nanti jam 10.30 selesai. Begitu. Kalau dijawab sampai 10.30 ya nggak apa-apa. Jadi selesai langsung pilihan berapa itu gimana? Saya tunggu ya. Jawabannya apa? Jangan dulu, tunggu. Hanya sampai jam 10 aja. Saya 10 udah uji. Ini menunggu lama. Soalnya gampang tuh lama banget. Kalau sudah nggak jawab sampai 10 kita berhenti langsung ya. Kita langsung aja baca sini bukunya. Pak, maaf dari yang total 24082 ya Pak untuk jumlahnya. Kalau sekarang ditanya, tadi nggak nanya. Iya, jadi Coba tuh tuliskan tadi berapa obligasi berapa? untuk totalnya jadi 54242 Pak. 54 242. 4242. Dari mana tuh? Coba tunjukkan angkanya. Dari Angkanya yang 24082 terus ditambah sama dirnya yang 9320, nah, terus yang total 20840 itu di jumlah semua.
dan datanya 54242. Nanti kamu simpan data angka itu ya, simpan angka ya. Simpan dulu ya. Jadi ada pertanyaan berikutnya. Ya. Simpan datanya. Nah sekarang itu klausul 1. Bagaimana kalau tiga instrumen investasi itu di portofolio kan? Satu portofolio. Ya. Portofolio. Bukan sesatu. Punya 3 sekaligus ya. Sekaligus. Nah, kalau punya portofolio ya. Portofolio ini. Kalau portofolio kita adopsi standarisasi portofolio yang di buku investasi. Mulai sudah masih ingat ya, investasi. Biasanya sekarang makin mudah, makin pelupa. Ya. Ini. Jadi kalau kita tambahkan per individu dapat berapa? 54.000 kan? 54 berapa? Kalau kita tambahkan ya. Tambahkan 54.000 ya. Tapi kalau kita ambil 3 sekaligus itu nggak bisa seperti itu ya. 54.000 ya. Cara menghitungnya bukan satu tambah 54.000 kerugiannya. Harusnya kerugian berapa? Kerugian 3 itu menggunakan portofolio. Nah, caranya menggunakan DIR portofolio. DIR portofolio itu mengadopsi varian portofolio ya, risiko portofolio. Jadi pertama DIR dari obligasi A itu obligasi, B itu yang apa? Yang valuta asing yang falas. Itu sama tadi itu. Yang C itu saham. Saham. Jadi DIR dari obligasi dikuadratkan tambah DIR dari apa? Dari valuta asing Switzerland dikuadratkan tambah DIR dari saham dikuadratkan. Ya. Kemudian ditambah 2 kali obligasi. Jadi kalau tiga jenis instrumen keuangan itu variasi A dengan B, A dengan C, B dengan C. Ada 3 variasi. Berarti 3 juga kita hitung row-nya. Row itu kan korelasi antara A dan B, atau korelasi antara obligasi dengan valuta asing Switzerland. Kemudian yang kedua korelasi antara obligasi dengan saham. Yang ketiga korelasi antara mata uang Switzerland dengan saham. Ya. Nah, nanti caranya ditambahkan pertama 2 kali row AB korelasi A dan B kali DIR A dikali DIR B. Tapi tidak dikurangkan DIR-nya. Dia tidak dikurangkan. Dikurung nanti tambah lagi 2 kali korelasi AC dikali DIR A, DIR B, DIR C. Dan ditambah dengan 2 kali korelasi BC dikali DIR B dikali DIR C. Nanti semua dikurung, semuanya mulai dari DIR yang pada tadi dikurung, diakarkan kan pangkat setengah sama dengan akar. Semuanya ini di sini diakarkan setengah, ya. Akar lah, ya. Sehingga dapatnya nanti sebentar. Kalau kita aplikasikan contoh sebut ya, misal contoh tadi, 3 jenis tadi, obligasi, kupon, kemudian spot Switzerland, dan stock market index, bukan saham. Ya. Ini hasil tadi itu. Dari itu kan dia untuk obligasi 1070, dia untuk Switzerland 9320, dia untuk ekuitas 333.000. Ya. Dan korelasi antara bond dengan Switzerland minus 2,2. Korelasi antara itu sama stok ya, itu 0,4. Dan korelasi antara Switzerland stok 0,1. Jadi dimasukkan ya. Dimasukkan ke masing-masing formulasi tadi. Ini DIR dari obligasi dikuadratkan, dia ditambah dengan DIR
Switzerland dikoderkan, tambah dari stock index itu dikoderkan, kita tambah dengan 2 kali korelasi obligasi terhadap Switzerland. Minus 2,2 dikali dengan DR obligasi dikali DR Switzerland. Kita tambah dengan 2 kali korelasi obligasi dengan stock index 0,4 dikali DR obligasi dikali DR stock index. Kita tambah dengan 2 kali korelasi Switzerland dengan stock index 0,1 dikali DR Switzerland dikali DR stock index. Nah, semua itu dikurung, diakarkan atau pangkat setengah sama. Dapat 39,969. Ya. Jadi artinya Pak, kalau masing-masing ya, misalnya si A pegang obligasi, si B pegang Switzerland, si C pegang stock index, pisah, masing-masing oleh kerugian pas 1 hari itu rugi 10.70, rugi 9320, rugi 3.000. Tapi kalau satu orang memiliki, maka kerugiannya bukan 5 berapa tadi si Bayu? Rugi berapa? Bayu? Berapa? 54 242. 54 247. 242 Pak. 242. 54 24 sekian. 54 24 sekian, ya. Tapi kalau di satu rumah kayak di portfolio kan 39, cuma 39,9. Lebih rendah atau lebih kecil? Ini sebenarnya loh, bukan menjelaskan rendah atau kecil. Saya tunggu loh, jawaban saya yang 10 ya. Kalau saya tunggu aja. Ini suruh robot tuh bayaran. Robot tuh bukan manusia tuh robot ya. Saya nggak ada sistem nggak ada. Bayu robot tuh, ulan dari robot tuh manusia. Ulan. Robot. Mau ada jawaban ya? Saya tunggu sampai yang 10 ya. Lebih kecil, Pak. Kecil. Berapa lama jawabnya itu? Siapa itu si Mania? Berapa lama jawabnya? Saya tunggu jawabannya. Berapa lama jawab? Saya tunggu jawabannya. Sampai yang 10. Berapa lama jawabnya, Mania? Nah, tadi saya mikir dulu, Pak. Takut salah juga. Oh, mikir. Ya sudah jelas, angka udah dapat 54 sekian, 39 kan jelas angkanya. Maka sudah hitung sama situ, sama si, siapa itu? Si Wahyu. Itu Wahyu. Wahyunya yang hitung diam aja. Iya, Kan?
Ya, saya ingatkan lagi ya. Jadi artinya apa? Artinya portofolio itu bisa mengurangi risiko. Ngerti nggak? Ya, portofolio bisa mengurangi risiko. Ya, mengurangi risiko portofolio itu ya. Jadi kalau sudah pegang satu-satu, si A pegang obligasi, si B pegang pegang mata uang Switzerland, si C pegang stock index, masing-masing mulai kerugian 10, 70, 9, 320 dan 33.000. Kalau tiga totalkan nilai 54.000. Tapi kalau satu orang yang pegang tiga instrumen obligasi itu, kerugiannya berapa? Kalau satu hari ke depan, berapa kerugiannya? Berapa kerugiannya? Saya tanya sampai jam 10 ya. Saya tunggu jawaban. Ini di halaman ini cari angka, ada nggak angkanya? Pertanyaan saya itu ada nggak angka di sini? Di halaman ini lihat ada angkanya nggak berapa? Pertanyaan saya itu kalau dia tiga instrumen investasi dipegang satu orang, kerugiannya berapa? Perusahaan satu itu kerugian berapa? Joshua Wahyu itu berapa? Totalnya berapa? 24, berapa Wahyu? Jadi kalau satu orang megang semua ketiganya, kerugiannya berapa? Satu hari ke depan. 39.000, Pak. Berapa? 39.969, Pak. 39 ya. Ya. Konsentrasi dengan kuliah. Gitu. Jadi itu portofolio gunanya untuk mengurangi kerugian ya. Ya. Kemudian yang ketiga, yang kedua adalah historic back accumulation. Historic back accumulation ini sebenarnya kalau simple ya caranya. Tapi secara ilmiah bisa dibuktikan kebenarannya. Ini kan coba-coba baca cara sistematis ya. Kira begini, tapi kok bisa tepat nggak? Nggak ada tepat. Semua metode estimasi kerugian itu satu pun nggak ada yang tepat. Ya, itu satu pun. Secanggih pun nggak ada tepat. Yang namanya estimasi. Ya, sama kayak seperti gempa itu semua ahli itu bisa memprediksi gempa akan terjadi. Megatrust akan terjadi di Jawa bagian selatan. Ya, pasti akan terjadi megatrust itu. Tapi kapan terjadinya, hari apa, jam berapa, ya, nah, itu nggak ada satupun yang bisa memprediksi. Ya. Apakah megatrust itu betul megatrust? Jangan kejadian cuma setengah megatrust. Nggak satu pun bisa prediksi. Megatrust prediksi karena mereka melihat kondisi lempengan di dalam bumi itu, di pinggir kulit bumi yang lempengan, kalau bergeser langsung jatuh ke bawah, sehingga air lautnya langsung terjun ke bawah juga, begitu ke bawah langsung naik ke atas lagi, bukan tsunami. Ya. Nah, itu kapan terjadi? Kapan lempeng itu tadinya tergantung jatuh ke bawah kapan? Bergeser kapan? Satu pun manusia nggak ada yang tahu kapan terjadi. Sama kalau saya melihat di pinggir jalan, ada batu di atas bukit, mau jatuh tuh. Gede banget batu atas bukit. Kayaknya akan jatuh ini. Saya hanya pikirkan akan jatuh, tapi kapan terjadi jatuhnya nggak tahu. Saya nggak tahu. Apa jatuh jam berapa, hari berapa, bulan berapa, tahun berapa, saya nggak tahu. Yang aja jatuh sampai kiamat. Ya, bisa jadi. Ya. Nah, model-model estimasi risiko juga sama seperti itu. Satu pun nggak ada yang tepat kondisi cuma risiko demikian, satu pun nggak ada. Harus sudah ingat itu. Ya. Maka waktu saya belajar manajemen investasi sama keuangan itu, waktu sama CBS2, itu dosen saya cerita gitu. Dia dapat dari gurunya di Amerika. Guru itu cerita gini, profesor cerita, kalau sudah menggunakan metode ekonometrik yang canggih itu, sudah pikirkan, jadi itu sudah
So ambil untung, misalnya mengambil keuntungan kenaikan harga saham itu bisa $1 juta, contohnya. Nah, sekarang sudah pakai, kan dia menghitung bahwa portofolio ini yang paling bagus konsumen. Dia pakai itu di dinding itu ditempel nama-nama emiten ya, nama itu ditempel di dinding. Terus sebelum matahari tutup, kemudian lempar paku yang ada ekornya itu, ya, dilempar, tutup, nancap ke emiten A. Berarti emiten A harus investasi 1. Diberi kesan 3, apalagi 2 kali. Dapat emiten D, berarti saham D harus beli. Lempar lagi dapat saham C, berarti ADC, ya harus dibeli itu. Nah, ternyata portofolio realnya itu lebih tinggi untungnya daripada kalau mencari anjing canggih itu. Yang canggih ini misalnya prediksinya cuman untuk ketiga itu cuma expected return-nya mungkin 11.000 ya. Sehingga mereka nggak pilih. Ada lagi yang cara lebih canggih itu expected return 12.000, bukan ACD itu. Tapi ternyata dengan cara arbiter itu ACD itu untung paling tinggi. Bisa lebih 400.000 misalnya, contoh ekstrim. Itu pernah terjadi, diteliti oleh profesor itu. Bisa kalau menggunakan metode canggih itu, ketepatannya gimana? 30 liter seberapa? Dibandingkan cara arbiter lempar paku itu. Ternyata hasilnya lempar paku itu lebih tinggi. Jadi nggak ada yang jamin. Apakah lempar paku itu nanti dicoba lagi lebih tinggi? Belum tentu juga. Jangan yang lebih tinggi malah metode canggih ini. Jadi nggak ada kepastian. Nggak ada kepastian. Ya. Yang terjadi. Termasuk historic based simulation ini, metode ini. Ya. Ini menghitung expected risk dari market risk itu ya. Jadi model lebih sederhana, simple, tidak memerlukan distribusi normal dari return. Tuh, tadi kan bukan distribusi normal tuh, bukan stratifikasi. Kalau harga misal stratifikasi dari obligasi, harga obligasi selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan dikumpulkan di stratifikasi. Ya. Kita tidak memerlukan perhitungan korelasi. Tadi ada korelasi kan, rho AB, rho AC, rho BC. Ya. Jadi tidak perlu. Nah, cara seperti ini ya. Ya, ini. Jadi dasarnya melakukan revaluasi portofolio berdasarkan harga aktual return dari aset yang ada dari historis kemarin sampai 500 hari ke belakang. 1 hari ke belakang, 2 hari ke belakang, 3 hari ke belakang, 4 hari ke belakang, 5 hari ke belakang, sampai 500 hari ke belakang. Ya. Lalu menghitung 5% dari aset terburuk, karena kan errornya 5%. 2% kali 500 dapat 25. 5 itu adalah ranking risiko yang tertinggi sampai yang terendah. Kan data 500.000 itu, 500 data. Di ranking, VAR-nya itu di ranking, VAR value at risk itu ranking ya. Ranking yang paling tinggi 1, nomor yang paling tinggi 2, sampai 25. Kan 500 masih banyak ke belakang. Yang 25 itulah VAR dari portofolio itu. Jadi VAR dari 25 itu yang VAR portofolio. Sederhana sekali. Nah, kita lihat contohnya seperti ini. Ya. Ini ada step-stepnya, langkah-langkah untuk menghitung itu ya. Estimation ini. Estimation ini pernah diajukan skripsi oleh mahasiswa IPS beberapa, mungkin sudah 10 tahun lalu ke saya. Dia mau cari menghitung risiko portofolio kalau dia investasi saham sama harga komoditi ponjati. Nah, gimana kamu? Kalau harga saham bisa dihitung harganya. Kalau jati bukan harga, ada harga jati. Kan nggak ada harga jati itu. Jadi pasar berjangka. Boleh pasar berjangka, nggak jati. Nggak ada juga di sini. Di London, di stok derivatif itu, derivatif exchange. Nggak ada juga ketemu. Jadi nggak bisa kalau diterapkan. Ya, nggak bisa kalau nggak tahu harganya, terapkan. Ya, dari sensitivitas harga. Tahu. Ini pertama itu konversikan posisi kalau dia ini portofolio dalam bentuk valuta asing, misalnya dia punya 2 valuta asing, contoh ini, 1 yen, 1 Switzerland.
host country-nya adalah Amerika. Yang pertama, mata uang asing itu konversi dalam dolar. Dalam dolar dulu ya, itu kan sekarang. Yang kedua, ukur tingkat sensitivitasnya. Jadi kalau dolar naik 1%, dolar itu berapa nilainya? Kalau 1% kurs naik, bisa 1% dari kurs yen itu naik berapa dolar hasilnya. Kalau Switzerland 1% naik berapa dolar hasilnya. Lalu yang ketiga, ukur risiko. Ukur risiko itu ukur risiko masing-masing dari bisa contoh kalau hari ketiga ternyata yen itu naiknya 1,5%. Itu 1,5% kali dengan sensitivitas 1% tadi itu. Kalau Switzerland naiknya bisa 3%. 3% kali jumlah yang naik 1%. Ya. 1% sudah kita hitung sensitivitas kali itu. Nah setelah itu nanti baru dapat prestasi perubahan aktual nilai tukar mata uang untuk setiap 15 hari yang lalu. Dapat, ya. Ini urut risikonya, risiko tertinggi sampai ke 25. Itulah VAR. VAR. Ya, ini contohnya. Coba saya ikuti ini contohnya. Ya. Simulation. Jadi misalnya dia punya portofolio mata uang yen sama Swiss franc. Kalau Switzerland, Swiss franc. Swiss franc, ini posisi 1 Desember. Jadi kalau 15 hari ke belakang, mulai tanggal 30 November, tanggal 9 November, 28 November, sampai ke belakang 500 hari. Itu nanti artinya apa risikonya. Nah, kalau dia itu, ini data sudah terjadi data historis, bukan data ekspektif ke depan, tapi ke belakang. Kita menghitung risiko sudah terjadi. Sudah terjadi, ke belakang sudah terjadi, bukan ekspektif risiko. Ya. Jadi data historis itu kita pakai untuk estimasi risiko 1 hari ke depan. Itu VAR. Ya. Jadi data historis dipakai untuk memprediksi risiko 1 hari ke depan, 2 hari ke depan, 3 hari ke depan, 4 hari ke depan. 3 dikali akar 5, 4, atau 5. Jadi ini dikonversikan ke mata uang lokal dulu ya. Misalnya yen, Swiss franc ya. Yang kedua, ukur sensitivity. Ya. Sensitivity ukur kalau Senin naik 1%, berapa delta perubahan sebelum dan setelah naik itu. Delta perubahan berapa? Kalau dia itu untuk yen, jadi yen itu kan dapat 386,154 kan. Kalau dia kurskan dikonversi ke dolar. Kemudian 1% berarti 1,01 kali 3846154 dapatnya berapa? 3808,3. Delta berapa? Jadi selisihnya 3808 bagi 3 dikurang 3846,154. Deltanya dapat minus 38081. Turun dalam dolar turun sebesar 38081 dolar. Ya turun. Kalau naik 1%, ya 1% maka turun dolarnya 38, dolar turun 38081. Kalau Switzerland itu kalau naik 1%, ini kan kalau naik kan 14,285 di 14. Jadi 1% dikali 1,01 kali 14,285 di 14. Dapatnya 14,144,72. Nah delta itu selisih ini, selisih 14,144 dikurang 14,285. Selisih dapat 1,41,42. Deltanya. Nah sekarang ketiga kita ukur risiko masing-masing kejadian mulai dari tanggal 2.30 ya, 1 hari sebelumnya. Ini tanggal 1 sekarang nih. 30, 29, 30 kita tes ya. 30 itu ternyata perubahan kurs itulah kalau yen itu 0,5%. Berarti 0,5% kali 38081. Ini kan kalau perubahan 1% nih. Naik 1% 38081. Berarti 0,5% kali minus 38 dapatnya minus 19,04,05. Posisi franc itu naiknya 0,2%. Kalau 1% kan 1,41,442. Berarti 0,2% dikali aja. 0,2% kali minus 1,41,442. Dapatnya minus 28,82 ya. Dapatnya. Ya. Sehingga kita bisa lihat jumlah total risiko kalau dia dua mata uang ini ditambahkannya. Kalau portofolio nggak ditambahkan, ini beda portofolio. Tambahkan aja perubahan nilai karena kenaikan kurs 0,5% yen minus 19 tambah dengan
kenaikan kurs Swiss franc 2%, 0,2%, itu minus 288,4. Totalnya lah minus 4738,9. Jadi kalau rugi itu minus, kalau untung plus ya. Nah, cara sama dihitung tanggal 20 apa 29 ya. 9 sampai April sampai November. Kan 45 hari itu sampai tanggal 30 November 2000 Ini 2003 kalau 15 hari itu sampai November 2001. Berapa tahun? Ada 2 tahun lebih. Dan setahun itu 360. Kali 2, 600. Dia kan 500. Berarti per 2 tahun. Dan setelah itu dapat masing-masing hari itu totarisnya. Lalu ranking risiko tertinggi taruh di atas. Ya. Ternyata tertinggi itu tanggal 6 Mei. Itu minus 105,69. Lalu ranking kedua tertinggi timbal risiko negatif paling tinggi itu tanggal 7 Mei. Yang ketiga tanggal 1 Desember, minus 99,9. Dan sudah sampai ranking ke-25. Ranking ke-25 ternyata jatuh yang 30 November kebetulan sama. Minus 47,38,9. Tiga VAR-nya ini. VAR-nya adalah minus 47,38,9. Jadi kalau dia memegang yen sebesar 1.000 yen, megang Swiss franc 20 juta, maka dia kembali kerugian 1 hari ke depan sebesar 47,38,9 yen. Karena kalau megangnya 2 hari, berarti dia kali akar 2. 47,39 minus kali akar 2. Itu yang pesimulation. Sederhana, kan? Nggak perlu portofolio, nggak perlu kalkulasi, dan sebagainya. Masing-masing ditotalkan. Portofolio itu, kalau ditotalkan, nggak bisa. Itu kan risiko lebih tinggi, kalau portofolio enggak. Jadi itu ya, jadi dengan itu kemudian berikutnya lah metode terakhir itu kelemahan historik ini pertama di observasi 500 ya. Kalau 5% dari 500 itu ranking ke 25. Kalau saya 1000 gitu ya. Lebih bagus 1000 kan 5% dari 1000 berarti 50. Jadi ranking ke 50 bukan VAR-nya. Kalau 10.000 ranking ke 5% dari 10.000 dapat 1000. Ranking 10 1000 VAR-nya. Ya. Yang kedua Monte Carlo. Monte Carlo itu kelebihan dengan Bayesian dia menggunakan 10.000 data. Kalau Monte Carlo kan 500 ya. Jadi untuk mereplikasi distribusi hasil observasi dengan data estetik data. Ya. Nah kemudian langkah lagi nih, langkah pertama menghitung historik varian atau varian metrik dari forex change ya. Yang kedua metrik di atas dikomposisi ke dalam dos metrik A dan XN. Jumlah di A menjadi jumlah di kolom A. Ya. Itu jadi ini teori ya, contohnya mungkin ini karena agak rumit ya. Contohnya jadi sampai teori ya. Kira pertanyaan sampai sini. Tapi ini jam 10 kurang, saya mau ada acara jam 10. Oke, sekarang saya ini ya, absensi dulu ya. Absensi dulu ya. Ini Rabu.
Kamis tuh, Kamis. Ini. Bisa. Woi. Itu berapa? Keempat ya. Oke, pertama si Nindya ada. Nindya, Bayu, Hadir, Pak. Azra, Hadir, Pak. kemudian Sadam, Hadir, Pak. kemudian Patrick, Beatrice izin Pak jadi panitia. Nanti surat izinnya. izinnya itu ya. Saya isi dulu deh. Belum. Ika. Ika mana? Nada, Hadir Pak. Liliana, Hadir, Pak. Siti Jumiati, Jum, Hadir Pak. hadir. Linda, Linda nggak ada. Udah ada Devi, Hadir, Pak. hadir Devi. Hadir, Pak. Isi Linda nih makin. Hadir, Pak. Wah, hadir. Oh, mana orangnya? Hadir, Pak. Linda mana? Saya, Pak. Wah, ada Linda. Kemudian si Rama Nisa, Hadir Pak. hadir. Siti, Hadir, Pak. Fania, Hadir, Pak. Amalia Jariah, kawan. Hadir Pak. Hadir. Ulan. Hadir, Pak. Ulan dari mana? Ulan dari mana? Wulandari aja, Pak. Oh, Ulan dari. Kan di sini Ulan dari mana? Atau dari mana Ulan? Itu Ulan dari itu dari Silka. Silka mana? Hadir, Pak. Silka tadi ada. Saya nggak ada. Hadir, Pak. Silka. Retno. Hadir, Pak. Retno hadir. Aduh. Retno. Farhan. Farhan mana? Nabila. Hadir, Pak. Nesa. Hadir Pak. Mana ke wajahnya separuh? Separuh lagi kemana wajahnya? Angkat kata-kata angkat kepalanya. Angkat lagi itu. Terus. Angkat lagi. Terus. Angkat lagi terus. Angkat lagi kepalanya terus. Terus. Susah banget angkat kepalanya. Lagi tidur kamu, lagi tidur. Lagi tiduran. Nah, angkat kepalanya. So, beda wajah. Kamu selalu dipoto tuh. Angkat lagi. Takutnya adiknya hadir mana. Angkat lagi. Gak punya adik Pak saya. Ya, sudah tahu kamu punya adik kan. Banyak modus seperti itu. So, udah tahu perangai Malaysia. Yang hadir adiknya. Yang mirip. Ya, diam aja di depannya. Nggak tahu adiknya yang hadir. Ya. Kakaknya kemana pergi nggak tahu gitu. Adinda. Hadir Pak. Nah, mirip nih. Ya. Adinda. Maila. Hadir, Pak. Endang. Hadir, Pak. Endang. Ya. Pak, maaf tadi Linda Lestari belum keubah, Pak. Mana Lina Sari mana? Ramanisa juga Pak. Coba doa. Ini. Gimana? Ini. Wah Pak. Dia ke bawah mana? Mana tuh? Ini. Nomor 12 juga Pak. Rahmanisa belum. Ada mana? Ada. Oh, ada. 12. Rama Nisa mana? Saya Pak belum keganti tadi.
Oh iya. Jangan lemes itu dong ya, semangat dong ya. Enggak, Pak. Iya, Pak. Apa lagi nih? Siapa lagi tuh? Linda, Linda, Pak. Pak, nomor 10, Pak. Linda udah. Nih, ada Oh berapa iya, Linda Pak. sih? Makasih, Pak. Iya. Apa lagi tuh? Ya. Ah, udah. Coba si Farhan ada nggak? Farhan nggak ada datang? Ada. Nggak ada Farhan. Udah ya. Nah, sekarang ya, sesi terakhir kita foto-foto. Ya. Bapak foto dulu sih Pak. Nah, ini Bapak ini suka foto nih. Baru saya kesel Bapak foto-foto dulu. Jadi satu, inilah atau ya. 1, 2, 3 ya. Nah, saya kirim ke grupnya. Grup. Ini saya kirim grup. Kamis, udah. Ini ya, ini foto sudah. Udah nggak berbeda foto di hari sebelumnya ya. Oke, kalau demikian sampaikan dengan demikian, sudah saya kirim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Partai Jumat, Pak. Bahagia selalu. Ya, Pak. Baik, Pak. Bapak juga, Pak. ya sama-sama. Ini, Pak. Ya. Ya.